Yang namanya Pak Harto selalu menjaga agar yang namanya anggaran benar-benar untuk rakyat, bangsa, dan negara. Ini berbeda dengan Jokowi. Kenapa? Karena buat saya, di era Jokowi yang namanya korupsi itu dibiarkan merajalela, hanya dipakai untuk alat politik dia. Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Kenapa ya? Di tengah begitu banyak kesuksesan Jokowi, tapi masih saja Jokowi setelah lagi jadi presiden, terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Tamparan telak bagi Profesor Ikrar Nusabakti dari Pak Menteri Agama. Bagaimana tidak? Ikrar Nusabakti ini untuk akhir-akhir ini terus-menerus itu melimpahkan kesalahan itu kepada Pak Jokowi. Seakan-akan apa yang terjadi di Republik ini semua salah Jokowi. Itulah saat ini yang diutarakan oleh Ikrar Nusabakti. Wajar saja jika Pak Menteri Agama ngomong seperti itu. Profesor yang hanya mencari kesalahan orang lain, ya harus belajar lagi. Janganlah menyandang gelar profesor gitu loh ya. Adi Prayitno sudah mengatakan bahwa begitu banyak legacy, prestasi yang ditorehkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Tapi kok ya masih saja barisan sakit hati Ikrar Nusabakti CS itu selalu nyinyirin Pak Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut tamparan keras dari Menteri Agama dan Adi Prayitno sebagai pengamat politik. Berikut video lengkapnya. Yang namanya Pak Harto selalu menjaga agar yang namanya anggaran benar-benar untuk rakyat, bangsa, dan negara. Ini berbeda dengan Jokowi. Kenapa? Karena buat saya, di era Jokowi yang namanya korupsi itu dibiarkan merajalela, hanya dipakai untuk alat politik dia. Dan kita juga tahu hanya Joko Widodo juga Presiden Republik Indonesia yang setelah berhenti menjadi presiden masih terus aktif di dalam politik ya, untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dalam hal ini di mata saya lagi-lagi Pak Harto juga lebih bijaksana dibandingkan Jokowi. Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya, introspeksi dirinya sendiri, astagfirullah, pantas semuanya hitam. Saya nggak sadar, saya pakai kacamata ribbon ini. Saya yang salah. Itu orang sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, selesai belajar. Kenapa? Sudah menjadi arif. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Persoalan serangan politik, hujatan-hujatan politik yang seakan-akan ini tak pernah ada hentinya, selalu dialamatkan kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah.
Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal itu juga diapresiasi. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden, approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat, itu kan sampai langit ke-7. Hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu. Kita semua bisa cek siapa yang melaunching survei itu, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Itulah yang kemudian orang kemudian bertanya-tanya, kenapa ya di tengah begitu banyak kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi masih saja Jokowi setelah lagi jadi presiden terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Hidup Jokowi! Guys, yang udah nengok video Rakernas Gerindra ini sangat amazing ya guys. Di sini Pak Jokowi itu di treatment sama Pak Prabowo itu secara ugal-ugalan guys. Dia itu sangat dihormatin gitu loh guys. Enggak seperti di partainya dulu guys. Kalau di partainya dulu tuh dia itu kayak dihina-hina gitu kan guys. Kalau di sini tuh sangat dihargai guys. Terima kasih ya Pak Prabowo. Terharu banget loh. Aku terharu banget guys lihat videonya itu guys. Aku bahagia gitu. Pak Jokowi diperlakukan seperti itu ya guys ya. Pak Prabowo itu orangnya tahu berterima kasih ya guys ya. Dia itu tahu balas budi ya guys ya. Enggak seperti Mega ya. Pokoknya aku bahagia.